Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agiliun Sitensi, NIM 192704-2013. Video ini saya buat untuk menindaklanjuti tugas kuliah yang Bapak berikan kepada saya selaku mahasiswa untuk mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan untuk semester 2. Di tengah-tengah pandemi corona COVID-19 ini, kita selaku mahasiswa tidak bisa berhenti untuk belajar dan terus belajar. Maka dari itu kegiatan kuliah bisa kita laksanakan walau tidak bertatap muka. Saya akan menjelaskan 3 poin tugas yang Bapak berikan kepada saya selaku mahasiswa. 3 poin tugas yang Bapak berikan yang menyangkut dengan model pendidikan kejuruan yang terdiri dari 4 poin yang sering digunakan dan umum digunakan pada saat ini. Yang pertama itu model sekolah yang dilaksanakan secara beraktivitas secara langsung di sekolah. Kemudian yang kedua model sistem ganda yang dilaksanakan di sekolah dan di dunia industri dan dunia usaha. Kemudian yang ketiga model magang yang dilaksanakan sepenuhnya profesional untuk di dunia magang. Umumnya dilaksanakan semua kegiatan pembelajaran di dunia magang di industri. Kemudian yang terakhir adalah model school based interface. Model ini menunjang kepada sekolah-sekolah yang di dalamnya terdapat input produksi untuk menghasilkan suatu produk yang bisa menunjang untuk keberhasilan suatu institut pendidikan dengan adanya sistem produksi kewirausahaan. Nah, baik, saya akan menjawab 3 soal tersebut. Yang pertama, soal pertama, model apa yang diterapkan SMK Pertanian dalam melaksanakan proses pendidikan? Apakah model tersebut efektif dilakukan dalam menunjang kompetensi siswa-siswi SMK? Kemukakan alasannya jika iya atau tidak. Baik, untuk soal yang pertama tadi, model pendidikan kejuruan saat ini yang diberlakukan di Indonesia adalah model pendidikan sistem ganda, di mana model pendidikan sistem ganda ini dilaksanakan di 2 tempat, yakni di sekolah dan di tempat industri atau di tempat magang nantinya oleh siswa sekolah menengah kejuruan. Nah, sistem ganda pada model pendidikan ini siswa dapat memiliki beberapa kemampuan, karena pada saat siswa melakukan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan, siswa dapat memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih yang tidak didapatkan di dunia pendidikan di sekolah atau di bangku pendidikan sekolah. Nah, itulah yang menjadi hal positif mengapa pelaksanaan pendidikan sistem ganda ini saya nyatakan efektif, karena di samping siswa mendapatkan pengalaman belajar di sekolah yang banyak, siswa juga dapat memiliki pengalaman kerja yang lebih karena adanya program prakering dan praktik kerja yang dilakukan oleh siswa. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama supaya pelaksanaan sistem pendidikan sistem ganda terlaksana dengan baik dan dapat menunjang perkembangan pendidikan Indonesia lebih maju untuk kedepannya. Selanjutnya soal nomor 2. Analisis menurut Anda model yang tepat dikembangkan di Indonesia disertai alasannya dan tetap berdasarkan sumber daya yang ada serta kondisi Indonesia dan SMK saat ini. Nah, untuk soal yang kedua, menurut saya sistem pendidikan yang perlu untuk dikembangkan di Indonesia
adalah sistem pendidikan model sistem ganda. Mengapa saya katakan demikian? Karena di soal pertama tadi saya sudah katakan bahwa sistem ganda ini sangat efektif untuk dilaksanakan. Karena di dalam sistem ganda terdapat dua kemampuan keahlian yang dapat diterima oleh siswa. Di dalamnya termasuk keahlian siswa untuk mendapatkan materi yang lengkap dan kemampuan siswa untuk mendapatkan pengalaman yang lebih karena adanya praktek kerja dan karena adanya pembelajaran umum yang profesional yang dilaksanakan di bangku sekolah. Pendidikan model sistem ganda harus mampu untuk mengikuti perkembangan pendidikan yang ada sekarang, serta harus mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi di masa kini supaya siswa dapat mendapatkan pengetahuan tentang teknologi yang sedang berkembang di masa kini supaya sebagai bahan untuk persiapan diri siswa untuk menghadapi tantangan masa depan yang akan dihadapi setelah menyelesaikan studinya di sekolah tersebut dengan bekal mengetahui beberapa teknologi yang sedang berkembang dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Jika Anda sebagai seorang yang punya jabatan dan wewenang untuk membuat sebuah model pendidikan pada SMK, bagaimana sistem dari model yang akan Anda buat dan apa nama model pendidikan tersebut? Baik, untuk soal yang ketiga, model pendidikan yang bagus kita lahirkan menurut saya adalah model pendidikan school system of experience. Model pendidikan ini tidak jauh beda dengan model pendidikan sistem ganda. Mengapa saya katakan demikian? Karena model school system and experience atau sekolah dan pengalaman, sistem ini merupakan sistem pendidikan SMK di mana rancangannya sama, rentan waktu antara lamanya siswa melaksanakan pembelajaran di sekolah sama dengan rentan waktu siswa melaksanakan praktek lapangan atau pelaksanaan praktek lapangan di industri atau di dunia usaha. Nah, sistem pendidikan ini bertujuan agar siswa dapat memiliki pengalaman yang lebih atau pengalaman yang mumpuni sebagai bekal siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang akan dihadapinya. Karena menurut saya ilmu penting, tapi pengalaman juga sama penting. Jadi apalah daya apabila seorang siswa tamat hanya dengan pengetahuan yang standar tanpa dibekali dengan pengalaman. Sistem ini saya rancang juga supaya tingkat pengangguran lulusan SMK bisa berkurang karena adanya bekal pengalaman yang lebih yang diberikan sekolah kepada siswanya agar siswanya mampu untuk berkembang dengan modal pengalaman yang telah didapatkan pada saat di sekolah. Nah, menurut saya mungkin itu model sistem pendidikan yang ada di pikiran saya. Untuk saya itu karena menurut saya pengalaman juga penting. Karena buat apa orang yang banyak tahu teori tanpa pengalaman, teorinya tidak bisa dia sampaikan. Itulah tadi tugas dari saya, semoga dapat diterima dan dapat dinilai. Semoga dapat bermanfaat buat orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.